Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya jampi. Ruqyah ini sebenarnya sebuah ilmu yang usianya sudah cukup panjang. Ruqyah ini sudah berkembang jauh sebelum Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah dulu ada seorang peruqyah profesional yang hidup di zaman Nabi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia, orang-orang Arab Quraisy menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita fitnah dan bohong. Apa berita fitnah dan bohongnya? Dia mengabarkan bahwa Muhammad ini terjangkit penyakit gila. Jadi dia informasikan kepada para pedagang yang datang ke Arab, menyampaikan kalau kamu ketemu dengan Muhammad, hati-hati, itu orang gila, jangan kamu dengarkan ucapannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tidak mendengar dakwahnya Nabi. Nah, mendengar berita itu ada seorang peruqyah namanya Dimas Al-Asdi. Ini diceritakan oleh Imam Muslim. Dimas Al-Asdi ini seorang peruqyah yang biasa meruqyah orang gila, meruqyah orang kesurupan. Dia kemudian datang menemui Nabi, datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ini seorang peruqyah, banyak orang-orang gila kemudian sembuh setelah aku tangani. Maukah engkau aku ruqyah ya Muhammad? Jadi Nabi Muhammad SAW pernah ditawari oleh Dimas Al-Asdi untuk diruqyah. Kemudian ketika Dimas Al-Asdi itu menawarkan tawaran tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab dengan jawaban, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah menjawab dengan jawaban itu. Kemudian Dimas Al-Asdi mengatakan, laqad sami'tu qaulus su'ara wa qaulus suhara wa qaulu syairah wa qaul kahana. Aku sudah sering mendengar ucapan penyair, aku sudah sering mendengar ucapan tukang sihir, mantranya tukang sihir. Aku juga sudah sering mendengar ucapannya para dukun. Fama sami'tu misla kalimatika haula. Tapi aku belum pernah mendengar ucapan seperti yang barusan kau ucapkan itu ya Muhammad. Boleh enggak kau ulang lagi ya Muhammad? Jadi Nabi Muhammad disuruh mengulang ucapan yang tadi, kemudian Rasulullah mengulangnya kembali. Justru Dimas Al-Asdi kemudian malah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini saya sebutkan untuk menunjukkan bahwa usia ruqyah ini adalah ilmu yang usianya sudah cukup panjang. Cuman dulu sebelum Rasulullah, ruqyahnya masih mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Maka kemudian dalam hadis yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim, ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Dia mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Kami sering melakukan ruqyah ketika kami masih jahiliyah ya Rasulullah. Kaifa tara bidzalik? Bagaimana pendapat ya Rasulullah dengan ruqyah-ruqyah yang kami lakukan di masa jahiliyah itu? Bolehkah kami lakukan kembali sekarang ketika kami sudah masuk Islam? Kata Rasulullah, itu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyahnya. Kemudian sahabat memberitahu, begini ya Rasulullah caranya, begini. Kata Rasulullah, la ba'sa bil ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian lakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah Rasulullah SAW kemudian memberikan batasan. Ruqyah itu ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Ya. Ruqyah itu ada yang mengandung unsur-unsur kesyirikan dan ada yang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Rasulullah memperbolehkan ruqyah digunakan selama ruqyahnya tidak mengandung unsur syirik, dan Rasulullah melarang ruqyah-ruqyah yang mengandung unsur syirik. Nah,
Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bacaan-bacaan yang digunakan untuk tujuan perlindungan, bacaan-bacaan yang digunakan untuk tujuan penyembuhan dari penyakit. Itu ruqyah. Nah, kalau ruqyah yang syariah itu adalah ruqyah yang dibacakan adalah kalimat-kalimat yang syar'i, bukan kalimat-kalimat yang syirik, bukan kalimat-kalimat yang batil. Apa contoh kalimat-kalimat syirik atau kalimat-kalimat batil? Ada Pak, ahli-ahli pengobatan yang ketika mengobati pasiennya dia mencampurkan kalimat-kalimat hak dengan kalimat-kalimat batil. Ini namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Apa contohnya? Sering saya berikan contoh dalam setiap event. Itu salah satu pasien ruqyah saya di Jawa Barat. Dia mantan dukun yang kemudian bertaubat kepada Allah. Dia kalau meruqyah pasiennya Pak hanya dibacakan surat An-Nas langsung sembuh. Orang kesurupan sembuh, orang kena sihir sembuh, orang penyakit apapun sembuh. Tapi dia mengubah sedikit di ujung ayatnya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Nah, dia bacanya bukan minal jinnati wanas, tapi dia bacanya minal jinnati waras. Tapi anehnya pasiennya waras semua Pak. Boleh nggak kira-kira? Ini namanya talbisul haqq bil batil, mengubah ayat Al-Quran. Walaupun yang diubah satu huruf aja nggak boleh, apalagi ini tinggalkan tadi dulu. Walaupun ini pasiennya kemudian jadi sembuh. Ada salah satu muridnya tanya, kok tadi Ustadz bacanya minal jinnati waras, bukan minal jinnati wanas? Kata dia, kamu ini belum sampai makomnya, jangan banyak tanya, lakukan aja. Nah, kata dia begitu. Pertanyaan kamu ini seperti pertanyaannya Musa kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu, ya. Belum nyampe ilmunya, kalau tanya, lakukan aja. Nah, begitu. Nah, ini kan bahaya, Pak. Ya. Ini banyak terjadi. Ada seorang ulama besar, Dr. Said Hawa, beliau mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui kondisi akidah satu kaum, kamu lihat aja dukunnya. Kalau dukun di kaum tersebut itu dalam keadaan mapan, kalau dukunnya dalam keadaan mewah, kalau dukunnya dalam keadaan kaya, itu tanda bahwa banyak orang datang kepada dukun. Dan itu tanda bahwa akidah kaum tersebut dalam keadaan rusak. Tapi kalau kamu lihat dukunnya itu dalam keadaan miskin, dukunnya dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu tanda gak ada orang yang datang ke dukun, dan itu isyarat bagusnya kondisi akidah suatu kaum. Itu kata Dr. Said Hawa. Nah, kalau kita lihat dukun-dukun di negeri-negeri kita ini Pak, kaya-kaya apa miskin-miskin Pak? Kaya-kaya Pak. Dukun-dukun kita tuh kaya-kaya, bahkan sampai masuk TV, sampai masuk koran, punya majalah sendiri, ya, punya perkumpulan seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan mereka akur Pak, gak pernah bertengkar sesama dukun. Sementara sesama ustadz banyak yang bertengkar. Nah ini Pak. Maka kami melakukan ruqyah serbu masjid. Ini salah satu tujuannya untuk saling mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya perdukunan. Kita akan sedikit sampaikan tentang ciri-ciri pengobatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan atau ciri-ciri pengobatan ruqyah syirkiyah. Yang pertama Pak, pengobatan syirkiyah itu pengobatan yang ketika dia membacakan mantra, membacakan doa kepada pasiennya, ketika doanya itu hak biasanya dia zaharkan, tapi ketika batil dia syirkan. Seperti tadi, Qul a'udzu birabbin nas, itu dia zaharkan, tapi ketika dia baca minal jinnati waras, itu dia syirkan, dia nggak kedengeran. Ya, bisa lagi dia bacakan mantra kepada pasien, niat ingsun topo moro burung yang sepusan yang kalau termiat sing mati hono ilang asyhadu an la ilaha illallah wa sifatullah wa qarullah. Buah, ditiupnya pasiennya.
Ketika dia baca niat insya Allah itu dia sirkan Pak. Tapi ketika dia baca asyhadu an la ilaha illallah zatu wa sifatu Allah itu dia zaharkan. Ini namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Adapun kalau ruqyah syar'iyah Pak, yang dibacakan itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kita kalau melakukan ruqyah yang kita bacakan hanyalah ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Nabi SAW memerintahkan kita berobat menggunakan ayat Al-Qur'an. Kata Rasulullah, "Alaikum bisyifa'ain." Gunakanlah olehmu dua penyembuh, Al-Qur'an wal asr, yaitu Al-Qur'an dan madu. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini menjadi salah satu sebab kesembuhan bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, apa-apa yang ada di dalamnya itu menjadi penyembuh bagi manusia dan menjadi rahmat bagi manusia. Jadi kalau ada orang yang sakit, tempelkan tangannya di bagian tubuh yang sakit, kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah ta'ala penyakit-penyakitnya akan sembuh. Di zaman Nabi ada orang gila sudah diikat kaki dan tangannya dengan rantai, ya, karena berbahaya. Kemudian datang sahabat Nabi, dibacakan surat Al-Fatihah pagi dan sore selama 3 hari. Alhamdulillah biidznillah ta'ala di hari ketiga dia sembuh total seperti tidak pernah sakit. Hanya surat Al-Fatihah dibacakan sahabat. Ada lagi riwayat lain yang menceritakan bagaimana ada seorang pemimpin suku yang dia kena sengatan binatang berbisa yaitu kalajengking, sehingga kondisinya sudah mau mati, terbaring di atas pembaringan tidak berdaya lagi. Datang sahabat Nabi ini kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang terkena sengatan kalajengking ini, ya, kemudian dikumpulkan air ludahnya, diludahkan di situ. Bismillah ta'ala, racun yang bersarang di bekas sengatan kalajengking itu langsung netral. Makanya nanti kalau Bapak Ibu jumpa dengan orang kena sengatan kalajengking, jumpa dengan sengatan ular berbisa, cepat bacakan surat Al-Fatihah, ludahkan di bekas sengatan kalajengking. Karena Al-Fatihah itu adalah as-syifa, Al-Fatihah itu adalah penetral racun. Kakak kandung saya sendiri kena semprot ular beling, tulang yang putih hitam itu. Itu kan racunnya cepat naik ke jantung, seperti orang mati. Nelfon saya lagi jaga. Saya bilang cepat bacakan surat Al-Fatihah, ludahkan di bekas sengatannya. Alhamdulillah bismillah, nggak jadi mati. Nah, jadi luar biasa ini. Kan butuh keyakinan saja bahwasanya Al-Quran ini sebagai sebab kesembuhan. Sementara kita seringkali nggak yakin kepada Allah, nggak yakin dengan Al-Quran, malah kita datang kepada dukun. Kita ahli masjid, tapi minta diobati kepada orang yang nggak pernah ke masjid. Kita ambil jamaah, sholat berjamaah di masjid setiap waktu, tapi ketika kita kena gangguan, kita minta tolong kepada orang yang nggak pernah sholat. Nauzubillah. Ya. Nah ini makanya penting. Ruqyah syariah itu begitu, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang kedua tadi kalau ruqyah syirkiyah itu bacaannya talbisul haqq bil batil. Yang kedua ciri-ciri ruqyah syirkiyah itu surat ruqyah syirik. Ketika mengobati dia meminta syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat atau yang tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Misalnya dia minta ayam hitam polos, ayam putih polos, kembang 7 rupa, kemudian Arab, apel jin, macam-macam dia minta. Ya. Apa kaitannya itu dengan masalah itu? Itu diminta oleh dia untuk dipersembahkan kepada jin yang nanti akan diperbantukan oleh orang tersebut. Ini ruqyah syirkiyah seperti itu. Kalau ruqyah syariah Pak, nggak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh. Persyaratannya dia mau meninggalkan semua perbuatan dosa, dia mau taat kepada Allah. Sudah selesai. Di ruqyah meyakini bahwasanya Al-Quran ini kalamullah menjadi sebab datangnya kesembuhan dari Allah. Itu ruqyah syariah. Yang ketiga, kalau ruqyah syariah itu minta tolongnya kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan Al-Quran ini sebagaimana telah Engkau janjikan, sebagaimana diperintahkan Nabi-Mu menjadi sebab kesembuhan bagi kami. Kami mengimaninya ya Allah, kami meyakininya ya Allah, kami tidak meragukannya ya Allah. Maka turunkanlah kesembuhan kepada kami dengan perantaraan Al-Quran. Habis itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat-ayat pendek yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Kalau ruqyah syirkiyah persyaratannya banyak, aneh-aneh. Ya. Suruh nyiapin ini, nyiapin itu,
Yang ketiga ya, kalau ruqyah syariah minta tolongnya kepada Allah, kalau ruqyah syariah minta tolongnya kedua-duanya. Dia minta tolong kepada Allah di satu sisi, dia minta tolong kepada jin di sisi yang lain. Nah, ini yang banyak tidak dipahami kaum muslimin. Banyak orang Pak bekerja sama dengan jin. Karena jin itu memang bisa diajak kerja sama orang. Jin itu, apalagi jin modern. Jin modern ini memudahkan dirinya untuk dipakai orang. Kalau jin zaman dulu, orang mau pakai dia harus tapa dulu di bawah pohon, harus tapak dulu di dalam gua, baru jin datang. Sekarang enggak Pak. Sekarang jin itu memudahkan dirinya, enggak diundang pun datang dia. Nah, kami sering meruqyah pasien kesurupan ya. Kenapa kamu tinggal dalam kesurupan? Saya cuma bantuin dia. Nah, kata si jin itu, dia nggak butuh bantuan kamu itu, kata dia. Nah, dia ini ya. Banyak orang Pak bekerja sama dengan jin dengan sengaja. Karena jin itu bisa diajak kerja sama. Kalau Bapak lihat kuda lumping misalnya, itu orang kerja sama dengan jin untuk pertunjukan. Tapi ternyata banyak juga orang kerja sama dengan jin untuk urusan-urusan agama Pak. Nanti Bapak bisa lihat di channel YouTube saya. Saya mengunggah satu video tentang seorang qori, orang yang suaranya Masya Allah, kalau Bapak dengar dia ngaji bisa bertetes air mata kita. Bagus suaranya. Tapi suatu hari ketika PHBI perayaan Hari Besar Islam, tiba-tiba dia nggak bisa membaca ta'awud ketika dia sudah di atas podium. Pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh Ustaz Bulan bin Fulan. Pas dia naik di atas panggung, dia baca A, nggak bisa, cuma A aja. Akhirnya dia memutuskan untuk diruqyah. Ketika saya ruqyah, jinnya banyak dan kemudian dia mengatakan, memang Pak Ustaz saya punya ilmu khusus, ilmu untuk bisa meminjam suara orang. Jadi kalau di kampung ini ada orang yang suaranya bagus, sama dia bisa dipinjam. Nanti dia yang baca Quran, orang itu yang serak suaranya. Ini namanya nyewa bantuan jin. Alhamdulillah setelah jin-jinnya keluar, suaranya kembali lagi. Ada lagi teman saya sendiri Pak. Teman saya waktu madrasah ibtidaiyah kelas 3 dia keluar sekolah, nggak melanjutkan pendidikan. Saya masih terus MP, MTS, terus sampai kuliah, pesantren dan sebagainya. Teman saya ini nggak sekolah, cuma kelas 3 MP dia keluar. Sudah dewasa kami ketemu lagi, saya dapati dia itu sudah macam orang alim. Ya, bajunya luar biasa, pakai ini, banyak orang datang kepada dia. Saya pernah mengajukan pertanyaan kepada dia, dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan detail bersama dengan Qur'annya, hadisnya, pendapat ulama ini dalam kitab ini. Padahal nggak mungkin dia bisa menguasai hal seperti itu karena saya tahu betul dia nggak pernah belajar. Akhirnya saya tanya, Mat, kamu kok jadi sepinter itu? Di mana kamu belajar? Apa kata dia? Saya itu nggak pernah belajar. Saya jumpa dengan seorang guru, kata dia, diusapnya dada saya. Begitu diusapnya dada saya, hilanglah seluruh kebodohan saya dan masuklah ilmu, katanya. Kata dia seperti itu. Mantap. Di mana guru kamu? Bisa nggak saya belajar sama dia? Kata saya gitu. Kata dia bisa. Di mana? Di Serang, di Banten. Udahlah, itu pertemuan kami di kampung, anak kampung kan, pulang kampung dari Lebaran. Habis itu saya lanjut lagi ke Jakarta lagi, nggak ketemu lagi sama dia. Beberapa lama kemudian dia ke Jakarta, mampir ke rumah saya bersama istri saya ruqyah. Ketika saya ruqyah, dia muntah badannya, nggak bisa dikendalikan, muntah banyak betul. Setelah saya pastikan bahwa jin-jin dalam tubuhnya itu keluar semua, saya tanya dengan pertanyaan yang dulu pernah saya tanyakan kepada dia nggak paham sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Artinya apa? Artinya yang membuat dia pintar itu dimasukkan jin ke dalam tubuh. Itu namanya ilmu instalan, ilmu yang diinstal. Tiup langsung pintar, diusap langsung hebat. Ilmu-ilmu yang menggunakan kayak gitu itu ilmu pakai bantuan jin. Kalau Bapak Ibu lihat Ningsih Tinampi yang viral di media sosial, perempuan yang membantu banyak orang, itu orang dari mana? Dari Kalimantan pun banyak datang ke sana. Ngantri sampai 2021 pasiennya. Nah itu kalau Bapak lihat dari mana dia dapat ilmu, dia itu dulu suaminya sakit, dia ajak suaminya itu berobat dari dukun ke dukun.
berdukun sampai akhirnya dia jumpa dengan seorang tua. Orang tua ini kemudian, kamu ini gak usah berobat, kamu bisa ngobatin. Minum air nih, minumin air, kemudian dibacakan suratul Fatihah, habis itu ditiupkan kepada dia. Udah, sekarang energi Fatihah sudah masuk dalam tubuhmu, kamu ngobatin. Sejak saat itu dia ngobatin, viral. Ilmunya bukan belajar, ilmunya ilmu tempelan, ilmu yang ditempelkan, ilmu yang diinstal dalam tubuh. Jadilah dia pintar mendadak. Ini banyak orang kerjasama dengan jin. Apalagi masa-masa semakin dekatnya Dajjal, banyak orang yang semakin tertipu. Nah, makanya ketika kita hendak berobat, pastikan bahwa tempat kita berobat itu dia bukan pelaku kesyirikan. Bagus kalau dia itu ahli masjid, sering sholat berjamaah, ya itu bagus. Tapi kita harus lihat lagi cara-caranya yang tadi itu, apakah dia membaca doa-doa yang hak atau doa-doa yang batil. Yang kedua, apakah dia minta syarat-syarat yang aneh-aneh apa enggak? Kalau dia minta syarat-syarat yang aneh-aneh, nah ini mencurigakan. Yang ketiga, yang keempat, ciri-ciri perdukunan itu Pak, dia bisa menerawang, bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat, atau dalam bahasa kekinian disebut dengan indera keenam. Dia punya indera keenam. Indera keenam itu Pak, indera jin. Jadi kalau orang dibuka indera keenamnya, berarti orang itu dimasukkan jin dalam tubuhnya. Misalnya ada orang tadinya dia nggak bisa melihat hal-hal yang gaib, setelah dibuka indera keenamnya jadi bisa lihat. Jadi dibuka indera keenam itu dimasukkan jin. Begitu jin masuk dalam tubuhnya, penglihatannya dipengaruhi oleh jin, pendengarannya dipengaruhi oleh jin, perasaannya dipengaruhi oleh jin, sehingga dia berada dalam dua dimensi, dimensi jin dan dimensi manusia. Jadi bukan kelebihan kalau ada orang bisa merawat, orang bisa melihat yang gaib, itu bukan kelebihan. Adapun yang disebut dengan mukasyafatul qulub, tersingkapnya tirai jiwa, itu bukan seperti itu. Yang disebut kasyaf itu gini Pak. Misalnya saya dengan Ustadz Dani lagi jalan-jalan, ya, di sebuah taman. Di taman itu ada bunga, bunganya bagus, indah-indah. Saya melihat bunga itu, tertarik dengan bunga tersebut, kemudian saya katakan, duhai bunga, elok nian dirimu, aromamu semerbak mewangi, memenuhi ruang hati, membunga cinta di dalam jiwa, mewangi sari di dalam hati. Saya puji-puji itu bunga, saya sanjung-sanjung itu bunga, karena bunganya terlampau manis, terlampau cantik. Ya, itu saya namanya terpesona dengan bunga. Adapun beliau hanya mengatakan begini, wahai bunga, seelok-eloknya dirimu, seindah-indahnya dirimu, engkau hanya menginformasikan tentang keindahan penciptamu. Nah, beliau nggak terkesima sama sekali dengan bunganya, tapi beliau terkesima dengan sang penciptanya. Ini namanya kasar. Dia nggak melihat makhluk, tapi dia melihat khalik. Namanya kasar. Jadi kasar itu bukan kemampuan melihat hal-hal yang baik, tapi melihat setiap lihat makhluk ingat Allah, lihat apapun dia ingat Allah. Bukan kemampuan terawang. Makanya Rasulullah SAW melarang kita Pak percaya kepada orang-orang yang ngaku bisa merawat. Tapi masalahnya masyarakat kita justru menganggap bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan terawangan itu punya kelebihan. Itu bukan kelebihan Pak, gangguan. Ya, kata Rasulullah, man ata arafan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Barang siapa mendatangi orang yang arafan ngaku-ngaku bisa menerawang, fasa'aluhu an syai'in, kemudian engkau menanyakan satu perkara kepadanya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, enggak diterima salatmu selama 40 malam. Apalagi kita sengaja datang, Pak, tolong Pak dilihatin suami saya lagi kerja di luar kota, sedang apa dia di sana Pak? Emangnya Bapak itu dia punya chief di tubuh suamimu? Enggak. Nah, ini nanya-nanya hal-hal yang baik, Pak, tolong dilihat Pak, besok ini dagangan saya laris apa enggak ini? Kita nanya-nanya perkara-perkara seperti itu, minta diterawang seperti itu, 40 malam sholatnya nggak diterima. Tapi kalau kita percaya dengan hasil terawangan, bisa membuat kita lepas dari ajaran Rasulullah. Man atakahinan aw arafan, barang siapa mendatangi dukun atau tukang terawang, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian engkau membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, engkau telah dianggap kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ngerasa penting
penting untuk menyampaikan hal-hal seperti ini karena kami merasa penting untuk mencintai umatnya Rasulullah SAW agar tidak terperosok dalam larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami memutuskan untuk membuat ruqyah seribu masjid keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Mudah-mudahan tausiah singkat selepas subuh ini bermanfaat.